Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Falsafat Pendidikan Islam. Dan berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Dan saya sendiri Suci Kirani Adistia sebagai moderator dan juga penyaji. Selanjutnya rekan kita Lokot Halimah sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir rekan kita Rahmat Rezeki Harahap sebagai pemateri ketiga. Kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Al-Ustadz Dr. Ja'far MA. Sekian dari pembukaannya, kita langsung masuk ke materinya ya. Baiklah, saya Suci Kirani Adistia. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami dengan pembahasan pertama, yaitu Hakikat pendidik dalam falsafah pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini, penulis akan membahas 4 permasalahan terkait hakikat pendidik. Yang pertama, yaitu terminologi pendidik, hakikat pendidik, kepribadian pendidik, dan tugas pendidik. Untuk membahas 4 masalah tersebut, penulis akan mengulasnya menurut kajian falsafah pendidikan Islam. Maksud dalam perspektif falsafah pendidikan Islam dalam makalah ini adalah penulis mengkaji 4 hal tersebut menurut informasi Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Kajian ini memang menarik karena falsafah diaplikasikan terhadap ilmu pendidikan. B. Terminologi pendidik. Menurut Ar-Rasyidin, bahwa dalam perspektif falsafat pendidikan Islam dikenal beberapa istilah yang merujuk pada makna pendidik, yaitu murabbi, mu'alim, mu'addib, syekh, mursyid, mudaris, dan ustadz. Jika dilacak akar-akar seluruh istilah tersebut, maka akan terlihat bahwa penggunaan istilah tersebut terinspirasi dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Dua istilah pertama, murabbi dan mu'alim, diambil dari Al-Quran. Istilah mu'addib diambil dari hadis Nabi, sedangkan istilah syekh dan mursyid diambil dari tradisi tasawuf. Istilah mudaris dan ustadz diambil dari tradisi peradaban Islam, khususnya tradisi bahasa Arab dan sastra Arab. Untuk memperkuat argumen di atas, kita mengambil 3 landasan, yaitu yang pertama, Surah Al-Baqarah ayat 31. Disebutkan bahwa Allah mengajarkan alama, Adam, nama-nama segala sesuatu. Istilah yang digunakan dalam ayat ini adalah alama. Derivasinya adalah taklim, pengajaran, dan pelakunya adalah mu'alim. Karena itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mu'alim bagi Adam alaihi salam. Dengan demikian, dalam Al-Quran pendidik disebut dengan tren murabbi. Yang kedua, ada hadis Nabi. Pada hadis Nabi lain, yaitu disebutkan, jika memelihara seorang anak, maka berikanlah pendidikan yang baik, fa'ahsana ta'dibaha. Dengan demikian, dalam hadis Nabi, pendidik juga disebut mu'addib. Yang ketiga, Ar-Rasyidin menjelaskan bahwa mudaris berasal dari bahasa Arab, darasa yadrusu darasan, yang mengandung makna terhapus, hilangnya bekasnya, melatih dan mempelajari. Nah, makna mudaris menurut Ar-Rasyidin adalah orang yang berusaha menghilangkan dan memberantas kebodohan, memelihara keterampilan, dan mengajarkan pengetahuan baru kepada peserta didiknya. Untuk kata Ustadz, Ar-Rasyidin melanjutkan, merujuk pada seorang guru besar atau profesor, sehingga seorang pendidik sebagai Ustadz harus memiliki kualifikasi profesional dalam mengajarkan serangkaian tugasnya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri kedua, yaitu Lokot Halimah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lokot Halimah sebagai pemakalah kedua akan melanjutkan isi makalah kami. C. Hakikat pendidik. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam konteks falsafah pendidikan Islam, pendidik ideal dalam Islam atau hakikat pendidik dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan Rasul. Lalu, menurut Ar-Rasyidin ada dua pendidik lainnya, yaitu ulama sebagai pewaris para nabi dan rasul, dan orang tua sebagai pendidik bagi anak-anak mereka. Karena sebenarnya istilah antara pendidik dan pengajar adalah berbeda, sebab pengajar hanya memberi pengetahuan, berbeda dengan mendidik. Bukan hanya sekedar memberitahukan pengetahuan, tetapi juga memberikan teladan dan melakukan usaha-usaha sehingga yang diberi teladan dapat berbuat seperti yang telah diberitahukan dan telah diteladankan. Secara konvensional, guru setidaknya harus memiliki 3 kualifikasi dasar, yaitu 1. Menguasai materi pengetahuan, 2. Antusiasme, dan yang ketiga, penuh kasih sayang dalam mengajar dan mendidik, karena misi utama guru adalah mencerdaskan bangsa. Adapun D. Kepribadian dan tugas pendidik. Sedangkan tugas pendidik dalam perspektif pendidikan Islam mengacu kepada 3 hal. 1. Pendidik muslim bertugas melanjutkan tugas-tugas para ulama, melanjutkan tugas para nabi dan rasul, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Adapun yang kedua, pendidik muslim bertugas mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, pendidik bertugas untuk meneruskan tugas para ulama, sebagaimana penyampai pesan-pesan agama kepada peserta didiknya. Menurut Ar-Rasyidin, para pendidik muslim harus meneladani karakter Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersimpul dalam Asmaul Husna. Muhammad Quraish Shihab menguatkan bahwa seorang muslim harus berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuannya sebagai makhluk, dan ini merupakan perintah Nabi kepada umatnya. Karenanya, pendidik muslim harus bisa mengaktualisasikan Asmaul Husna dalam kehidupannya sebagai pendidik. Contoh, seorang pendidik muslim harus memiliki sifat seperti pengasih, penyayang, penyabar, adil, bijaksana, dan pemaaf. Nabi dan Rasul sebagai murabbi, muallim, dan muadib menampilkan diri mereka sebagai manusia sempurna yang memiliki akhlak yang agung. Shihab menyebutkan bahwa Nabi Nuh memiliki sifat gigih dan tabah. Nabi Ibrahim memiliki sifat pemurah dan tekun beribadah. Nabi Daud memiliki sifat syukur. Nabi Yahya dan Nabi Isa memiliki sifat zuhud. Nabi Yusuf memiliki sifat gagah dan sabar. Nabi Musa memiliki sifat berani dan tegas. Sedangkan Nabi Harun memiliki sifat yang lembut. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk meneladani sifat-sifat terpuji para nabi dan rasul, para pendidik muslim juga harus meneladani sifat-sifat istimewa dan terpuji yang ditampilkan
oleh para nabi dan rasul yang sukses memainkan peran sebagai murabbi, muallim, adib bagi umatnya masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. And don't forget to like. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.